Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang cara menggunakan sistem usability scale atau SUS. Diambil dari sumber www.edisusilo.com. Linknya saya cantumkan pada deskripsi. Meskipun tidak sedetail video saya sebelumnya, kali ini hanya membahas singkat saja. Pertama kita akan membahas tentang perkenalan, kemudian objek, lalu persiapan apa saja yang dibutuhkan, kemudian cara menghitung, dan terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama perkenalan, kenapa harus UI UX terlebih dahulu. Jadi setelah desainer membuat UI atau interface suatu aplikasi, tentu perlu dilakukan yang namanya pengecekan atau biasa kita sebut UX atau user experience guna melihat respon dari para pengguna. Kemudian kenapa harus menggunakan metode ini? Karena metode ini handal, populer, efektif, murah, dan hanya memiliki konteks 10 pertanyaan serta 5 jawaban saja untuk menghasilkan perhitungan yang saya kira cukup efektif, cukup cukup mudah dipahami sih. Kemudian objek merupakan suatu yang ingin Anda ukur. Bisa mengukur website yang sudah ada ataupun membuat website versi Anda sendiri atau aplikasi, kemudian menentukan usability-nya dengan beberapa responden terkait. Sebagai contoh dalam tugas saya kemarin, bila ingin menonton silahkan klik link atau tautan yang ada di dalam kolom deskripsi. Saya mengukur sebuah website bernama React Native. Mungkin terdengar asing di telinga. Singkat saja, dari dalam website ini Anda akan mendapatkan petunjuk bagi yang suka mengembangkan sebuah aplikasi mobile atau ingin membuat aplikasi mobile berbasis Android maupun iOS. Bisa mengikuti tutorial pada website atau YouTube tentang apa itu React Native untuk penjelasan lebih lanjut. Ini hanya sebagai contoh saja, dan beberapa aplikasi yang dipakai untuk mengembangkan untuk beberapa aplikasi yang dipakai yang dibuat menggunakan React Native seperti Facebook, Discord, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya langsung saja untuk memulai menghitung menggunakan SUS, kita memerlukan Google Form. Anda bisa membuat 10 pertanyaan pada Google Form dengan menggunakan skala linear untuk 5 jawaban. Saya sarankan itu karena pada website Edi Susilo pertanyaan tersebut bisa Anda copy paste atau Anda tulis ketik ulang lagi, ya tidak masalah. Kemudian setelah Anda membuat 10 pertanyaan, Anda harus mengirimkan kepada para responden atau siapa yang ingin Anda kirimkan, bisa melalui email maupun media sosial dengan membagikan link. Setelah Anda mendapat jawaban, Anda bisa membuka kembali pada Google Drive Anda, siapa saja yang sudah menjawab atau ada berapakah responden yang sudah menjawab. Untuk hasilnya Anda bisa klik pada XLS atau tanda hijau putih bagian samping titik 3 ini. Kemudian akan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah itu Anda sebelum menghitung ada aturan yang
dipakai. Yang pertama, setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1. Untuk pertanyaan bernomor genap, dengan nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Dan untuk yang aturan ketiga, penjumlahan skor setiap pertanyaan kemudian dikali 2,5. Jika masih bingung bagaimana cara menentukan skor, Anda bisa membaca blogs tadi, ada linknya di deskripsi atau dengan cara ini. Untuk jawaban sangat tidak setuju mendapat skor 1, dan untuk jawaban sangat setuju mendapat skor 5. Hanya sebagai contoh saja, karena mungkin tadi membingungkan, jadi untuk pertanyaan dengan nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, aturannya adalah skor yang didapat dikurangi 1, jadi 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Kemudian untuk angka genap atau nomor genap, skor 5 dikurangi skor dari hasil pertanyaan, jadi 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Setelah Anda mendapatkan semua skor, Anda harus menjumlah dari setiap atau dari masing-masing responden. Jumlah yakni didapat dari pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan 10. Kemudian untuk menentukan nilai yakni dari aturan ketiga tadi, yakni jumlah dikali 2,5. Kemudian untuk menentukan rata-rata, total nilai dibagi dengan total responden. Apakah sudah selesai? Oh tentu tidak. Oh, next. Apakah ada nextnya? Oh, langsung kesimpulan. Jadi karena tadi hasilnya 43, maka cara menentukan skor tersebut dilihat dari tabel. Maka skor tersebut masuk ke dalam kategori poor atau buruk mungkin, dengan grade scale F. Jadi 43 ada di sekitar sini. Grade scale-nya F. Artinya secara usability, berdasarkan data tersebut mendapat penilaian tidak dapat diterima. Jadi karena hasilnya mungkin di bawah good, batas minimal, maka skor SUS tidak dapat diterima. Dari hasil ini mungkin karena kurangnya responden dan juga tidak mengetahui apa itu React Native, jadi dapat disimpulkan seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.